tema lain saya ingin bahas tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Itu ada di halaman 71. Oke ya. Nah, ini yang penting ya, bahwa faktor-faktor itu. Pertama, pembahasannya dilihat dari pendekatan dari aspek hukum ya, dari aspek hukum. Dalam pelaksanaan hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat damai, tertib, dan adil. Ini starting pointnya. Dan artinya kita berangkat dari aliran positivisme sebagaimana dikatakan oleh Cachoeira ya. Kenapa? Karena hukumnya ditetapkan oleh badan yang berwenang. Jadi tidak bisa hukum itu ditetapkan oleh badan yang tidak memiliki legitimasi atau legalitas ya. Kemudian kalau dilihat dari prinsip-prinsip kekuasaan negara berdasarkan hukum atau Rechtsstaat ya, konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara ya. Jadi selain mengatur organ negara, konstitusi juga mengatur kekuasaan negara. Kemudian prinsip-prinsip ini mengandung jaminan terhadap ditegakkannya hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan negara disyaratkan pada undang-undang, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah. Ya, ini yang pasti ya. Kemudian jadi artinya ya, konstitusi memuat hal-hal demikian ya. Dan itu dari sudut pendekatan hukum ya. Ada lagi dari segi pendekatan politik ya, yang menarik ya, misalnya apa yang disampaikan oleh Van Apeldoorn dalam hubungannya hukum dan kekuasaan, menyatakan bahwa banyak orang yang mengikuti pendapat bahwa hukum adalah identik kekuasaan, padahal tidak semuanya kekuasaan adalah hukum. Kadang-kadang hukum yang kekuasaan ditegakkan tanpa hukum, misalnya katakanlah melalui kudeta, atau kekuasaan dijalankan oleh pemerintahan junta militer, seperti halnya terjadi di Myanmar ya, itu tidak ada hukum tadi. Nah, yang contoh banyak yang lain ya, misalnya yang disampaikan oleh Apeldoorn, beberapa paham ya hukum adalah kekuasaan. Misalnya pertama dari kaum sofis Yunani berpendapat bahwa keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat. Ya, ini faktor pendekatan kekuasaannya. Kemudian kedua, menurut Lassalle mengatakan bahwa konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secara kertas, melakukan upaya hubungan kekuasaan nyata dalam suatu negara. Ini jelas ya, bahwa susunan definisi dibentuk oleh kuat terhadap kekuasaannya. Keempat, pengikut aliran positivisme banyak yang berpendapat bahwa kepatuhan pada hukum tidak lain dari tunduknya orang lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum merupakan hak orang terkuat. Ya, ini pandangan kekuasaannya. Dan kekuasaan pendekatan dari aspek moral ya. Aspek moral ya, ini beranjak dari pendekatannya Paul Scholten ya. Paul Scholten mengatakan bahwa keputusan moral adalah otonom ya. Dan dilihat di sini otoritas dari kekuasaan, otoritas konstitusi kalau dipandang dari segi moral sama halnya dengan pandangan aliran hukum alam, yaitu mempunyai ikat terhadap warga negara karena penetapan konstitusi didasarkan pada nilai-nilai moral. Jadi korelasi seperti itu ya. Ya. Bahwa konstitusi sebagai landasan fundamental tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Ya. Misalnya kekuasaan itu tidak boleh semena-mena, atau kekuasaan tidak boleh menghilangkan hak asasi manusia. Itu harus diatur di dalam konstitusi. Ya. Pendekatan seperti itu. Oke.